Ya. Pak. Oke. Ya Pak. Baik. Baik, Bapak, sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa maksud tujuan Bapak-bapak untuk ke tempat saya di kantor mediasi dengan tujuan Bapak Ibu atau Bapak ada permasalahan apa atau ada sengketa apa yang bisa kami damaikan. Apabila ada jalan untuk kita damaikan, dan kami juga berusaha untuk bisa mendamaikan kedua bapak dalam perihal sengketa. Untuk itu saya juga terlebih dahulu ingin mengetahui terlebih dahulu permasalahan apa yang bapak alami selama ini sehingga telah terjadi perkara. Untuk itu, untuk apa kita dulu menempuh jalan hukum jika ada jalan untuk silaturahmi atau damai, apalagi bapak-bapak ini adalah adik abang Ya. yang telah ada sedikit permasalahan, mungkin bisa kita bicarakan dengan secara kekeluargaan. Demikian. Coba dari bapak-bapak boleh saya tahu terlebih dahulu dari nama bapak. Nama bapak ini siapa? Nama saya Gradin, jadi saya tinggal di Putabla. Jadi pekerjaan saya sebagai karyawan swasta Pak. Jadi begini ceritanya Pak. 1 tahun yang lalu ayah saya meninggal, ayah kami meninggal. Jadi ada terjadi dalam keluarga sengketa waris. Jadi masalahnya sudah setahun berlalu belum dibagi-bagi harta. Seperti itu. Oh ya Pak. Seperti rumah, ada beberapa aset lainnya Pak. Yang menjadi terhambat untuk dibagikannya atau apa? Atau apakah kesibukan masing-masing? Ada kesibukan masing-masing, ada alasan-alasan lainnya yang menyebabkan dari pihak keluarga kami juga udah konseling Pak. Baik, untuk sementara dulu saya dengarkan. Begitu juga dengan Bapak, boleh saya tahu dulu biodata Bapak. Baik, saya dengan Juanda, jadi karyawan swasta juga. Jadi maksud adik saya mungkin karena rumah itu udah di tangan saya, bukan di tangan saya. Rumah itu saya yang tinggali. Jadi mungkin adik-adik saya ini merasa iri mungkin. Jadi bisa jadi orang-orang ini adik-adik saya mau harta itu dibagi-bagi terus. Sedangkan kan saya belum ada rumah nih permasalahannya. Jadi saya tempatilah sebentar. Yang rumah atau warisan itu tetap kita bagi, nggak kita bagi. Jadi adik saya ini keberatan itu masalahnya. Ya betul Pak. Saya juga keberatan Pak. Keberatan bahwa harta itu Memang harus secepatnya dibagi, jangan diperlamakan lagi Pak. artinya, itulah yang menjadi inti dari permasalahannya, itu adalah belum dibaginya warisan. Warisan ya Pak. Padahal Seharusnya waris sudah ada. sudah meninggal setahun yang lalu. Nah, kan seperti itu. Nah, saya tanyakan terlebih dahulu untuk sebelum kita lanjut ke permasalahannya, kan? Apakah masih ada jalan kepada bapak-bapak ini untuk kita cari jalan atau titik temu secara kekeluargaan lah. Nah, karena ini baru saya dengar sekilas dari bapak-bapak ini bahwa sengketanya terjadi itu bisa kita bilang bukan sengketa padahal. Ya, tapi hampir mirip ya Pak. Ya, kan? Atau bisa kita bilang mungkin kekurangan komunikasi lah. Gitu kan? Karena sudah setahun dari harta pewaris ditinggalkan belum dibagikan, mungkin dari kesibukan bapak atau bapak kan lagi kesibukan masing-masing, sehingga waktu ditanya-tanyakan mungkin ada kendala dan seperti itu. Nah, Ya Pak. mau saya tanyakan terlebih dahulu, apakah bisa untuk kita selesaikan secara damai atau secara kekeluargaan seperti dulu? Kalau saya bisa dengan adik saya. Tapi kalau dari saya kan agak berat juga Pak. Harus melalui hukum juga Pak. Oh, seperti itu. Ya Pak. Ya, bukan, ini kan
walaupun kita tempuh secara hukum. Bukan tidak boleh, boleh. Apalagi pengadilan adalah berhak untuk menerima segala perkara. Apa yang kita ajukan itu memenuhi kriteria atau administrasi semua terpenuhi, pasti akan diproses secara adil. Ya, Pak. Nah, namun bukan juga demikian. Jika ada jalan untuk kita proses secara kekeluargaan terlebih dahulu, itu lebih baik. Apalagi ini bapak adalah adik abang. Nah, adik abang kita ini sekeluarga, saudara. Ya, saudara, Pak. Nanti kalau kita udah tempuh secara hukum, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, ya. Nah, apalagi untuk mempertahankan ego kita masing-masing, itulah dia kan. Namun di sini itulah, jika ada jalan untuk berbicara secara keluarga, karena bapak ini abang ah. Saya abang, Pak. Ini dia. Nah, begitu juga bapak selaku abangnya. Nah, mungkin adik itu apa namanya, yang harus bapak lindungi lah kita bilang. Nah itu. Ya, Pak, itu dari prinsip keluarga, tapi ini kan dari prinsip pembagian harus adil, Pak. Oh gitu. Ya itulah. Nah, inilah kita cari salah satu solusi nanti bagaimana untuk kita cari salah satu titik temunya, gitu kan. Nah, namun dari Bapak Juanda juga ada berkeinginan untuk diselesaikan secara damai, gitu kan. Dan jika kita selesaikan secara damai pun itu banyak manfaatnya ditimbang kita menempuh proses hukum. Kenapa demikian saya katakan? Karena gini, untuk kita proses hukum, yang pertama itu adalah memakan waktu yang begitu lama. Itu satu. Kira-kira berapa bulan? Bisa sampai 6 atau 7 lah, karena ini sengketa waris. Nanti ada tinjauan lapangan lagi, di mana letak tanah waris, lahan atau apa itu semua nanti diperiksa lagi. Nanti sidang ini itu pembuktian saksi lagi nanti. Nah itu kan itu prosesnya lama. Begitu juga dengan bapak, ada kesibukan masing-masing. Dengan adanya hari sidang, bapak harus meninggalkan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan bapak itu sehari bisa kita bilang adalah gaji. Sedangkan nanti udah ke pengadilan untuk mengikuti sidang, nah, tertahan juga rezeki kita di situ. Itulah salah satu manfaatnya. Dan yang kedua, manfaatnya apa? Kita mengajukan ke pengadilan itu tidak gratis. Oh iya. Pasti ada yang dikenakan biaya pendaftaran, biaya administrasi lainnya. Dan apalagi ini perkara waris. Perkara waris ada biaya untuk peninjauan lapangan, untuk mengecek semua harta warisan yang diberikan oleh pewaris. Nah, jika kita selesaikan secara keluargaan, pasti biaya itu tidak memakan. Taruhlah contoh misalnya seperti ini. Ini ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris, misalnya 1 miliar lah contoh. Nah, dengan bapak-bapak ini misalnya memperkarakan perkara ini sampai ke pengadilan, haknya pada dasar bapak-bapak ini menerima 500 juta per satu karena ini laki-laki. Nah, dengan adanya ke pengadilan, otomatis 100 juta bisa kita bilang hilang. Oh, iya. Untuk biaya administrasi ini itulah kita bilang. Biaya lagi kita bolak-balik ini itu, pekerjaan kita tertunda lagi. Itu dia. Nah, makanya jika masih ada jalan untuk bisa secara kekeluargaan, ini karena bisa kita bilang ini sudah lama lah tertunda tentang sebatas pembagian warisan dari orang tua. Nah, ini adik bapak, mungkin beliau juga untuk sekarang sudah berkeluarga, Ya, tempat tinggal pun belum ada. Nah, siapa lagi yang akan bapak bantu? Sedangkan orang yang lain bapak bantu, masa adik sendiri tidak bapak bantu? Nah, itulah untuk pembagian, sekalian pembagian. Nah, itu ya kita bagi secara keluarga untuk kita perjelas terlebih dahulu yang mana bapak dan yang mana bapak. Nah, itulah kita bagi secara keluargaan untuk untuk mendapatkan hak kepemilikan dengan harta perkara yang ditinggalkan oleh pewaris itu. Nah, dengan tidak melakukan proses hukum, nah biaya yang tadi itu bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri.
Nah, Ya, kita ya, ya. perkara ke pengadilan, biaya administrasi pengadilan. Habis itu kita bawa saksi. Nah, saksi yang kita bawa itu kan tidak semata gratis. Sekurang-kurangnya uang transport mestilah kita kasih. Taruhlah sehari 100. Ada berapa hari kita undang untuk saksi. Yang lagi nanti ada dari pihak pengadilan untuk ke lapangan untuk mengecek harta-harta warisan itu. Nanti disuruh juga kita memanggil orang tua dari perangkat desa. Itu juga kan nggak mungkin kita nggak kasih biaya. Nggak jelas ya. Itulah kan. Nah, ya itu sebenarnya bisa kita pakai untuk kita kan. Ya betul. Nah, makanya jika ada jalan dulu seperti itu kita selesaikan secara kekeluargaan, selesaikanlah seperti itu dulu. Nah, itu. Nah, untuk sekarang itulah yang akan saya tempuh. Saya juga sebagai mediator untuk jadi orang penengah. Nah, dari bapak-bapak, jika misalnya nanti omongan bapak, kalau bapak langsung yang memberitahukan kepada adik mungkin jadi emosi. Ya udah. Sampaikan ke saya dulu. Nah, nanti baru saya bicarakan dengan adik bapak secara baik-baik. Begitu juga dengan Pak Juanda. Misalnya ada hal yang mau disampaikan kepada Bapak Isradin, mungkin kalau bapak yang sampaikan secara langsung mungkin jadi satu tegangan misalnya. Sampaikan ke saya dulu, nanti biar saya yang sampaikan untuk terhindar dari cekcok secara keluarga gitu ya. Nah, itu satu kan. Nah, dan yang kedua, apabila pun kita sengketa secara keluarga, sudah sengketa, permasalahan ke pengadilan, nanti di ujung-ujungnya sudah ada lah hasil dari pembahagian. Pak sudah mendapatkan porsi masing-masing, begitu juga dengan Pak Yuanda sudah mendapatkan porsinya. Nah, pasti secara otomatis itu seumur hidup itu pasti sudah terpisah, tidak ada lagi omongan apa-apa itu. Jika pun perkara itu sudah selesai kan, kenapa? Karena sudah ada terjadi kesenjangan sesama para pihak, gitu kan. Nah, tapi jika kita selesaikan ini secara damai, nanti ke depan pasti bapak dan bapak-bapak pasti akan setelah keluarga, itu dia. Dan tidak ada saling benci-membenci. Kenapa? Karena sejauh apapun bapak marah ke adik, pasti tidak akan pernah putus kan? Karena bapak adalah sekeluarga, adik kandung. Nah, itu dia. Nah, untuk itu jika bapak-bapak masih ada berkeinginan untuk menyelesaikan perkara waris ini secara damai, secara kekeluargaan, itu lebih besar manfaatnya ditimbang memilih perkara untuk diajukan ke pengadilan, itu ya. Nah, untuk itu itulah keinginan, begitu juga dengan keinginan saya kan, keinginan saya juga saya minta juga kepada bapak untuk bisa lah kita damaikan dengan perkara-perkara waris itu. Nah, itu dia. Kan? Masalah nanti harta kapan ini? Karena tadi saya dengan sekilas dari awal permasalahan adalah tidak dibagi-baginya harta warisan. Ya, mudah-mudahan Pak. Nah, untuk itu di sini kita buat terus setelah terjadi perdamaian pasti ada hasilnya. Ya. Apa hasil damainya kan itu. Nah dari permasalahan awal tadi itu adalah karena tidak dibaginya harta warisan. Nah, untuk itu kita buatlah satu perjanjian antara bapak berdua. Nah, yang pertama pasti kapan akan dibagikan kan itu. Kapan akan dibagikan? Rencana bulan depan. Bulan depan. Bulan depan. Ya. Jadi kita, nah, untuk sama Pak Juanda bagaimana? Ini kata Bang Bapak, itulah untuk bisa dibagikan. Nah, Kalau menurut saya, karena saya belum punya rumah, kalau bisa habis lebaran lah. habis lebaran. Nah, itulah yang boleh. Nah,
Namun juga demikian, pas ini kan sudah berbeda pendapat dengan bapak saudara dan bapak saudara seperti itu. Namun untuk mencegah dari satu permasalahan ke depan. Nah, begitu juga sama Pak Juanda, untuk harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, kita bagi aja terus dulu. Kita bagi, kita nih. Namun dengan ketentuan nanti kita buat surat perjanjian juga, karena ini adalah adik bapak ini belum ada yang punya rumah. Nah, adalah dispensasi untuk adik tinggal di rumah. Yang penting status rumah itu sudah jelas dulu. Nah, sudah jelas nanti untuk siapa. Nah, mobil untuk siapa, tanah yang di mana untuk siapa. Yang penting sudah jelas dulu harta warisan itu sudah porsi-porsinya itu sudah untuk siapa. Nah, itu kan, itu dia. Nah, untuk dispensasi nantinya. Nah, ini selama saya belum punya rumah, saya tinggal di sini. Nah, itu kita buat perjanjiannya. Nah, saya nggak mau dia tinggal lagi, kalau tinggal sewa. Nah, nanti kita balik lagi ke Pak Juanda. Nah, gini bagaimana, nanti adalah dispensasi secara ada syarat keduanya. Yang penting tidak ada lagi terjadi cekcok ke depannya. Kan kita juga manusia. Pasti nanti ada musibah atau apa, sudah jelas lah mana yang hak kita dan mana yang hak orang lain. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi dari Bapak. Saya nggak ada. Kalau dari Bapak bagaimana? Berarti kesimpulan dari Bapak atau dari kami datang ke sini untuk menghadap Bapak berarti untuk jadi penengah, Pak. Jadi penengah. Oke, siap, Pak. Karena untuk kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Boleh, Pak. Saya sudah setuju, Pak. Setuju? Sudah setuju, Pak. Bagaimana dengan Bapak Juanda? Boleh, nah itulah damai itu juga satu hal yang paling baik. Ya, benar. Gitu kan? Daripada kita berperkara, apalagi ini perkara secara kekeluargaan, perkara keluarga lah katanya. Nah, tidak di dunia ini juga orang lain tidak akan melihat kita kalau bukan keluarga kita yang melihat. Begitu juga kita kan, kita terlebih dahulu melihat keluarga kita terlebih dahulu. Siapa lagi yang mau kita bantu kalau bukan keluarga kita? Itu dia. Nah, bantulah keluarga terlebih dahulu. Nah, lebih daripada itu baru kita bantu orang yang lain. Jika saudara keluarga sudah clash, pasti orang yang lain juga demikian kan. Bahkan jika orang lain juga mengetahui dia sama keluarga aja tidak pas, apalagi sama kita. Nah, itu dia. Pasti efek dari efek dari pertengkaran itu pasti panjang ya, dan akan berefek juga ke kehidupan kita. Nah, itu juga orang tua kita yang telah dahulu meninggalkan kita. Nah, itu dia. Baik, Bapak Ibu, Bapak, untuk demikian untuk bisa kita ambil kesimpulan bahwa perkara sengketa waris ini kita tempuh jalan damai. Ya, boleh, Pak. Dengan ketentuan yang satu, dengan permasalahan karena keterlambatan, sudah terlambatnya pembagian waris, maka akan segera kita bagikan secara kekeluargaan. Nanti kita checklist dulu segala harta peninggal pewaris dan kita bagikan, dan kita duduk lagi kapan nanti kesepakatan bapak-bapak untuk kita berbicarakan tentang harta mana yang akan kita bagikan dan untuk siapa dan bagaimana nantinya. Nah, dan yang kedua, nanti apa hal-hal lain yang akan timbul setelah ada pembahagian, contoh seperti yang tadi, misalnya nanti rumah jatuhnya ke siapa, ditempati terlebih dahulu oleh adik bapak, itu nanti kita buat surat perjanjiannya juga. Ya, boleh, Pak. Agar tidak ada lagi terjadi sengketa sama keluarga. Nah, itulah. Bagaimana, Bapak? Boleh, Pak. Boleh? Bisa, Pak. Boleh. Alhamdulillah, kalau bisa kita selesaikan secara damai. Damai, Pak. Nah, Boleh, Pak. itulah ya, kan? Karena lebih baik damai daripada kita bertengkar. Tidak. Baik,
Jika tidak ada lagi, mungkin ada masukan dari Bapak atau dari Bapak tidak ada. Sudah tersiku Pak. Mana lagi Pak? Ini saya menunggu Berkas Pak. Berkas mana surat-surat dari harta warisan Pak. nanti biar kita selesaikan secara damai dan kita bagi. Mau kita langsung ke di apa? Ke lapangan. Di lapangan juga nanti kita ajalah untuk kita bagi secara keluargaan. Baik, demikian. Jika tidak ada lagi. Oke, izin Pak. Ya. Terima kasih. Oke Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, salamlah dulu. Ya, baik.